Bro Rajan sehat? Halo Freddy, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat. baik. Alhamdulillah. Kebetulan sekarang lagi ke Tasik ya? Lagi di Tasik, lagi main, lagi healing. Lagi healing kebetulan. Iya. Oke guys, sebelumnya saya akan menyapa kalian dulu. Hello guys, kembali lagi di channel Bang Fred Motovlog. Jadi sekarang gue lagi bersama Bro Razan. Hobi motor gitu guys, terutama di Josblar Bandung gitu guys. Mungkin sekarang gue akan mengulik sedikit atau selebihnya akan mengulik-mengulik lebih dalam gitu tentang Josblar di Bro Razan ini. Mungkin sudah terkenal ya untuk member-member Josblar ya. Mungkin ini diakuin atau enggak? Enggak. Anjir. Jadi gimana? Langsung saja perkenalkan Bro Razan biar subscriber ataupun penonton Bang Fred bisa kenalan gitu. Oke. Pertama-tama kenalin, aku Razan, aku tinggal di Bandung, tapi karena memang buyut aku di Tasik, jadi aku sering kesini, sering main. Terus kenal deket juga sama Bro Fred karena kita waktu itu pernah satu bidang. Gitu. Nah, pertama-tama yang di-mention pertama itu adalah Josblar. Josblar itu salah satu klub motor di Bandung yang bergerak di bidang motor custom. Gitu. Nah, awal mula terdirinya Josblar itu setahu saya ketika presiden sekarang, El Presidente sekarang, Presdean, sama ada kepala, bukan kepala bidang sih, ada pengurus humas itu mereka satu kampus waktu itu. Terus mereka Jack. Sehat Jack, alhamdulillah. Halo guys. Nah, jadi awal mula terjadinya Josblar Bandung itu yang sepengetahuan saya sih itu ada yang sekarang ketua atau bisa disebut presiden kalau di klub motor. Presiden kita itu dia ketemu sama temannya yang namanya yang bisa dibilang presiden itu dalam kutip ketua ya? Ketua atau kalau misalnya di komunitas biasanya kapten. Itu bisa disebut presiden itu dari awal dia itu pencetus atau pendiri gitu atau emang dipilih sistemnya atau kayak gimana gitu? Nah, kebetulan kan kalau struktur kepengurusan dari MC kita terutama Josblar itu kan setiap 4 tahun. Nah, kebetulan Josblar itu sekarang generasi awal pengurusnya. Ada namanya First 11. Nah, First 11 itu 11 pengurus termasuk 11 pendiri. Pendiri Josblar Bandung. Ya. Nah, jadi mungkin di Aerox Tasik juga ada kayak semacam admin-admin yang mengurusi, jadi ada bidang-bidang tertentunya gitu guys. Ya. Gitu. Mungkin hampir-hampir mirip mungkin Mas. Ya, nah terus dia tuh sering main bareng sama ada humas kita namanya Koko. Nah, dia juga sama anak-anak custom gitu. Nah, dari situlah mulai dari saling membantu, dari saling teman ke teman, dari situ terbentuklah First 11 dari Josblar Bandung MC gitu. Nah, saya juga awal masuk sebenarnya taunya dari media sosial sih, tuh dari TikTok juga karena mereka juga kan aktif juga konten. Waktu pas awal melihat Josblar gitu viral langsung pingin masuk atau ada gimana dulu hambatan ataupun pemikiran lain gitu tentang pandangan Josblar pas first impressionnya gitu mungkin? Nah, ini pertanyaan menarik juga sih karena memang waktu itu pas viral juga ada tujuan untuk masuk juga pertama pasti ada jadi cuman karena memang saya mikir waktu itu saya bergerak di bidang atlet basket juga jadi saya simpang siur juga kan saya harus mungkin membagi waktu membagi waktu sama terus juga skala prioritasnya juga skala prioritas harus dipikirin terus komitmen juga kan gitu. Nah, saya juga sempat mempertimbangkan cuman kesini saya join saya kira ya udah saya hanya member biasa yang ya udah sekedar ngumpul gitu, sekedar cuman melakukan kewajiban saya sebagai kopdar rutinan setiap Kamis gitu, terus ngikutin acara. Tapi yang saya alami sekarang tuh beda gitu. Yang saya alami tuh lebih kayak ke ternyata di Josblar tuh gue dapat keluarga baru gitu. Gue dapat kesolidan baru, terutama juga karena Josblar itu udah terbentuk sebagai MC, jadi kita tuh ada tertulis kayak ada ART, anggaran dasar aturan rumah tangga. Itu tuh jadi kayak undang-undang lah. Terus ada hierarki juga, jadi kehormatan antara satu anggota ke anggota lainnya maupun anggota pengurus gitu. Nah, dari situ tuh ngerasa banget lah persaudaraannya jadi kuat gitu. Bagus juga sih Josblar dengan segala ininya gitu, ada peraturan segala macamnya, jadi nggak asal join juga gitu, harus dipertimbangkan segala macamnya gitu. Keunikan tersendiri dibandingkan dengan klub-klub lainnya ataupun komunitas lainnya gitu. Mungkin
awal mula suka dengan motor custom gitu kan terkenal gitu Josbar itu dengan motor customnya, motor modifikasi udah nggak bukan standar pabrikan lagi gitu. Kenapa awal mula suka dengan motor custom gitu? Sebenarnya dari awal karena memang saya dulu ngeceng banget sama yang namanya cafe racer. Cafe Cuman waktu itu mau beli, ayah bilang jangan beli custom karena kalau misalnya mau dipakai daily itu pasti banyak trouble dan lain-lain gitu. Cuman karena memang ya saya pengen ya saya coba terjun gitu. Sebenarnya nggak cuman motor custom, di sana juga ada motor pabrik yang berkedok mungkin retro kayak misalkan W175, Yamaha XXR yang kayak gitu itu tuh masih ada di sana tuh gitu. Dan ya tidak dilarang untuk join sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya nggak sebenarnya awalnya mungkin nggak dilarang untuk join gitu. motor pabrikan juga bisa. Oh, bisa. Cuman berkedoknya kayak gimana ya? Kayak ya Ada klasik ciri, lah. ciri khas tersendiri gitu, Ya, vibes klasik. tersendiri dari Ya. Josbar itu terkenalnya dengan klasik, Ya. dengan keunikannya juga, dengan motor customnya gitu. Ya mirip-mirip Mungkin. custom lah. Jadi kita yang pingin join ke Josbar mungkin harus menyesuaikan dengan vibes di sana gitu. Ya kurang lebih. Ya mungkin ya. Sebenarnya bukan ke vibe sih, lebih kayak ke kalau mau sebenarnya kita kan close member ya. Kita nggak open member. Sekarang udah close member gitu. Sebenarnya kemarin yang waktu angkatan saya sih open member, cuman member. untuk sekarang kan close member. Jadi kalau misalnya mau join ya syarat-syaratnya nanti bisa dibaca aja, mungkin ada di highlight Instagram ya. Oh iya. Tuh. Mungkin kalau boleh tahu itu sekarang udah berapa membernya ya? Terakhir itu sekitar 60-70 kan. 60 sampai 70-an Iya. itu ada seleksi tersendiri dulu waktu Bro Rajan itu buat join ke Josbar atau gimana gitu? Sebenarnya kalau misalkan seleksi sih nggak ada ya pastinya, karena tujuan kita kan tagline-nya kayak gini, friends for brother, brother for family. Jadi kita tuh mencari keluarga, dari Mencari teman kita keluarga. menjadi keluarga. Gitu. Iya. Sebenarnya dengan join kita dengan ikut main sama kita, terus gabung sama kita, jadi bisa membentuk satu keluarga. Kita nggak melarang. Ya, Gitu. tadi juga Bro Rajan udah ngasih tahu gitu bahwa kalau udah ikut Josbar itu kayak punya keluarga lagi gitu. Betul. Udah bisa buat nyaman, bisa buat tempat cerita segala macam Ya, gitu. betul. Mungkin ada kesan tersendiri mungkin dari Josbar waktu ikut riding atau gimana gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan waktu itu saya terakhir ikut sama Josbar tuh touring Ke Jogja. Nah, waktu itu tuh Bro Rajan sempat bilang ke Bang Fred itu untuk ada rencana touring dalam waktu dekat ini. Mungkin bisa ceritain touringnya, keseruannya, persiapannya segala macam untuk touring ke Jogja. Gini, jadi waktu itu di Jogja kita touring ke Jogja itu acara Triwulan. Nah, Triwulan. acara Triwulan Jadi itu setiap 3 bulan 3 bulan sekali. sekali. 3 bulan Untuk sekali. 3 bulan ke depannya udah Ya, ada rencana udah lagi? ada rencana. Kemana nih? Kebetulan Atau di spill dulu atau gimana? Kebetulan kalau misalkan Triwulan itu kan acara private club. Nah, Ya. kita tuh Triwulan selanjutnya itu kita bareng di villa lah gitu. Jadi kayak team bonding lah gitu. Iya. Karena kan kalau touring nggak akan semua bisa ikut. Itu mungkin daerah mana gitu? Kita masih di Bandung sih, di Masih di Subang. Bandung, oh, iya. Gitu. Nah, Lebih ke kebersamaannya waktu itu mah kan mungkin yang terakhir itu ke Jogja gitu, agak jauh gitu. Iya, Itu iya. bener-bener naik motor gitu dari Bandung sampai ke Jogja gitu. Ya, jelas. Untuk di perjalanannya nggak ada trouble gitu kan, ini motornya custom gitu. Nah, kalau misalkan trouble, kita ngomongin soal trouble, ini kan hal yang biasa terjadi di motor custom gitu ya. Ya. Teman-teman trouble ada, tapi yang justru kita cari itu sebenarnya dari apa ya? Kadang kehangatan tuh datang dari temen trouble gitu. Oh, iya. Jadi ketika hiji hese, kabeh kudu hese gitu. Jadi dari iya. situ kebentuk kehangatan, chemistry Iya. yang bisa ya saya rasain lah gitu selama di Josbar gitu. Tuh sih. Nah, terus kalau keseruan waktu Triwulan kemarin sih kita asik banget ya jalan dari Jogja. Itu juga pertama kali saya touring naik motor dari Bandung ke Jogja gitu. Kita berangkat jam 12 malam, kita nyampe jam 5 sore gitu. Ya, tapi kita asik di jalan juga, ada teman sempat trouble 2 kali lah kita di dekat Malangbong sama daerah Cilacap gitu. Cuman perjalanan aman, semuanya selamat, dan ya kita di Jogja juga capek ya, tapi seru juga ya gitu. Ya sih sebenarnya sih kalau misalkan anak-anak motor, kalau misalkan ada tujuan destinasi itu kita ramenya itu pas di jalan doang sih. Pas Ya. udah nyampe di sana mah kayak biasa-biasa aja sih. Ya. Emang ramenya waktu riding gitu, waktu suasananya gitu Ya. lebih seru gitu kalau bareng-bareng itu.
Itu pas misalkan gitu, gue Bang Fred ikut Jasbar gitu, tiba-tiba trouble, Begini ada trouble gitu, ntar itu ada untuk yang di depan gitu tahu bahwa ada yang trouble di belakang itu lewat intercom atau gimana gitu. Ini Misalkan menarik. ada yang trouble satu Ya. orang gitu, apakah ada tim khusus gitu buat yang berhenti dulu, ntar dikomunikasiin lagi untuk berhenti di destinasi poin gitu. Nah, ini menarik juga ya, kalau misalkan dulu kan, kalau misalkan kita yang pakai motor sport, itu kan identik dengan intercom ya. Iya. Nah, kalau misalkan di custom tuh, saya juga awalnya ngira kayak gitu, cuman ternyata enggak. Jadi kita tuh kalau misalkan setiap touring tuh pasti ada road captain di depan. Nah, kalau yang di belakang tuh motornya motor-motor yang nggak pernah trouble lah. Istilahnya mereka ngejaga di belakang, kalau misalkan ada yang trouble ya nanti pasti yang dari belakang tuh menyusul dulu ke depan. Gitu. Nah, ya kadang memang ada plus minusnya, kadang tinggalan gitu, kadang nanti pasti yang di belakang tuh pasti ngejar road captain supaya minggir. Oh, jadi masih tradisional. Tradisional, benar-benar Bisa dibilang iya. tradisional gitu. Tradisional, iya. Jadi benar. harus adrenalin juga sih yang Iya. di belakang gitu. Buat sampai nyusul ke depan gitu. Nah, misalkan sudah nyusul langsung berhenti ya itu teh. Ya otomatis Otomatis pasti berhenti. berhenti. Iya. Tuh. Sebenarnya dengan ada teknologi intercom harusnya bisa diaplikasikan gitu. Seharusnya sama- bisa, cuman kan kita helmnya helm cakil ya gitu. Ya, itu lebih asik sih. Kadang ada juga yang pakai helm bogo ke Jogja. Wah, itu saya nggak habis pikir. Saya aja masih pakai visor gitu. Tuh sampai sana matanya merah kan gitu. Wah. Tapi itu salut sih itu. Wah, parah sih. Jerawat langsung Wah, muncul-muncul. itu hitam di sini tuh. Komedo. Iya, jelas hitam-hitam semua di situ. Tapi salut sih so far. Salut. Mungkin itu yang bisa nonton yang pakai helm. Banyak ya. Kadang-kadang Helm tuh JPN atau Bogo? Bogo sih, Bogo. Kadang pakai kayak helm-helm skena Tapi gitu. kayaknya Wah, tapi itu keren sih. Tapi parah. kayaknya merendah itu pakai helm Bogo tapi motor custom gitu. Justru looks-nya lebih enak mungkin ya. Looks-nya. Kan enggak, kita pakai helm Bogo terus kita pakai masker, pakai kacamata, itu lebih keren sih. Oh siap, Lebih mantap. keren tuh. Tapi kenapa nggak diterapin di Bro Rajan gitu? Kenapa lebih pakai visor gitu? Masih cari aman atau gimana ini muka? Karena iya bisa cari aman salah satunya. Terus mata juga kan, aduh kalau misalnya sedikit kena debu terus saya harus Pecek-pecek, ngecek mata terus kan itu rentan ya, bahaya ya. Cuman ya mindset tiap orang beda-beda lah ya gitu. Mungkin mereka menganggapnya itu hal yang biasa. Mungkin biasanya gitu kalau anak motor itu lebih memantaskan look daripada Nah, safety gitu. Ya, yang penting mah ganteng dulu, nyaman belakangan. Gitu, biasanya gitu. Itu Iya, prinsip iya. cafe racer biasanya kayak gitu ya. Rata-rata Yang penting gitu. ganteng dulu, nyaman Ya. belakangan Ya, gitu. karena saya sendiri juga dulu sempat user cafe racer juga. Cafe racer lah. Parah. Mungkin dari pandangan orang awam gitu, cafe racer sama Josbar menurut pandangan awam mah mungkin hampir sama-sama aja gitu. Sebenarnya dulu mungkin identik Josblar itu cafe racer. Nah, Identiknya seperti Iya. itu. Cuman kan ini kita sebagai motor klub motor custom. Jadi bukan cuma cafe racer doang. Iya. Sekarang di luar Josblar juga lebih banyak yang kayak komunitas-komunitas yang ada yang double nggak komunitasnya gitu yang masuk ke Josblar? gimana maksudnya? Double teh punya komunitas lain Oh, gitu. itu dilarang. Dilarang? Itu nggak boleh. Jadi kan gimana ya? Ya harus satu kasarnya Fokus mah, gitu, lebih ke satu fokus darah juga. lah Iya. gitu, satu darah sama klubnya gitu. Nggak boleh sih kalau kayak gitu. Nggak bisa double berarti ya. Ya, jadi sebenarnya kalau cafe racer tuh nggak identik sama Josblar juga sih sebenarnya. Semuanya juga motor custom juga ada cafe racer, ada British, ada bobber dan lain-lain. Cuman memang dulu Tapi pas viralnya naiknya kalau cafe racer. buat digambarin gitu, untuk cafe racer itu kayak gimana bentuknya gitu? Buat ada gambaran buat orang awam gitu. Yang Cafe bisa racer ngebedain. ya, identiknya mungkin secara looks stangnya nunduk, terus mungkin Mungkin bisa peragain kayak gini. gini lah ke Gini, bawah, ke bawah gini. cafe Terus racer. mungkin rangkanya lurus mungkin ya. Lurus. Yang itu yang mungkin buat kita badan tegak sedikit ke bawah. Hmm. Kalau misalkan motor sport kan memang nunduk, Ya. tapi dia si rangkanya gini kan, gitu naik ke atas. Naik ya. gitu. Jadi Tapi ini mah dengan rangka rata gitu, Ya. tapi ininya ya macam-macam sih, cuman identiknya ya bisa identik dicari lah ya. cafe Oh, racer ya, mungkin gitu. seperti itu lah. Ya bisa dikasih gambarnya mungkin ya, Fred. Cafe Ya, racer. bisa lah. Ya. Mungkin lanjut apa ya, ngobrolin apa kita? Bebas. Bebas, ngalir aja guys. Ngalir, ini boleh, mah. boleh. Ngalir, Sok. boleh lah. Biar silaturahmi terjaga juga. Ini mungkin Ya. Bro Rajan juga nyempetin buat ke Tasik juga
udah ngebela-belain tengah malam kayak gini buat konten dulu sama Bang Fred gitu. Sebelumnya makasih banyak ya, Bro. Siap, sama-sama Bang Siap. Fred. Semoga nggak bosan-bosan juga. Semoga kedepannya bisa konten bareng lagi, bisa dengan majunya channel Bang Fred. Ini pertanyaan terakhir buat Bro Rajan gitu, kesan ataupun pesan gitu buat para pecinta motor custom gitu, harus gimana gitu. Buat para pencinta motor custom sih ya, di seluruh Indonesia dimanapun, tetap safety riding, jaga solidaritas, tetap keep silaturahmi lah gitu. Dari arogansi di jalan. Mantap, mantap. Pokoknya mah hindari arogansi di jalan Yalah. gitu. Soalnya kita itu di jalan itu semuanya saudara gitu, Ya, bukan saudara. untuk ngeceng bagaimanapun gitu. Ya. Bukan soal adu gengsi, kita semuanya bersaudara untuk di jalan gitu. Untuk terutama dalam pecinta motor gitu. Harus mencerminkan baik-baik untuk pengguna jalan lainnya. Jangan sampai pengguna jalan lainnya itu terganggu ataupun risih dengan kita gitu, Ya. selaku pengguna motor, pecinta terutama gitu. Khususnya buat Josblar Family gitu, ada pesan dari ini member Josblar gitu. Buat barudak Josblar, ya kurang mungkin mau menyampaikan, kurang senang berada di dekat kalian, kurang merasa kalian keluarga kedua juga, walaupun memang kurang mungkin bukan siapa-siapa di Josblar ya, kurang memang Masih banyak belajar lah. masih banyak belajar juga ya, Masih kita banyak sama-sama kurangnya belajar, juga, ya. namanya juga manusia gitu. Pokoknya mah overall kalian my family, kalian keep solid, tetap pokoknya mah satu kena semua kena, itulah. Mantap. Friends for brother, brother for Siap. family. Josblar banget. Pokoknya Love you. Bang Fred juga mau salam kepada Josblar yang suka nonton YouTube gitu. Kepada Josblar Family, ini member Josblar gitu. Terima kasih juga gitu buat semuanya. Siap. Terima kasih juga buat Bro Rajan Siap, ya. sama-sama, Sekali lagi Bro terima Fred. kasih banyak Siap. buat Bro Rajan. Siap. Jangan bosan-bosan untuk ke Tasik gitu buat konten bareng lagi, lebih seru lagi guys. Kita riding bareng guys. Mungkin riding bareng lagi, Ya. riding bareng lah pokoknya kita konten. Mungkin ada dari kalian juga yang pingin ngasih saran buat kita harus ngebuat apa nih biar seru, biar bisa naik juga channel Bang Fred gitu. Jangan lupa kepada kalian semua untuk like, comment, dan subscribe ya guys. See you in the next video. Bye-bye. Bye.